kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas? Tidak, Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Jakarta Amateur News. Awan mendung tengah menyelimuti jagat hukum dan militer tanah air ketika 3 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia mengambil langkah tegas dan penuh wibawa. Senin, tanggal 8 September tahun 2025 menjadi momentum penting yang tercatat dalam sejarah hubungan sipil dan militer saat para jenderal mendatangi markas besar aparat penegak hukum di Polda Metro Jaya. Kehadiran mereka bukan sekadar simbol, melainkan perwujudan nyata bahwa institusi TNI berdiri tegak menjunjung supremasi hukum. Figur-figur yang hadir bukanlah perwira sembarangan. Mereka adalah penjaga garda terdepan dalam tubuh TNI. Brigadir Jenderal Juwinta Ombo Sembiring, Komandan Satuan Siber dan Satsiber TNI, tampil dengan aura ketegasan. Di sampingnya berdiri Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI, yang selama ini dikenal sebagai pengawal disiplin dan hukum di lingkungan militer. Tidak kalah penting, Brigadir Jenderal Freddy Ardianza, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, turut hadir dengan sikap resmi mewakili wajah komunikasi publik TNI. 3 jenderal ini bersatu langkah mendatangi Polda Metro Jaya dengan satu tujuan, berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Ferry Irwandi, CEO Malaka Project. Brigjen Juwinta Ombo Sembiring dalam keterangannya kepada media menegaskan bahwa langkah ini berawal dari hasil patroli siber yang mereka lakukan. Dari operasi digital itulah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Namun, secara hati-hati, ia menahan diri untuk tidak merinci bentuk dugaan pelanggaran tersebut. Bagi TNI, kepastian hukum harus dibangun di atas dasar fakta dan proses yang sah, bukan spekulasi yang berpotensi mencederai asas praduga tak bersalah. Sebagai warga negara yang taat hukum, kami menempatkan aturan sebagai panglima tertinggi. Oleh karena itu, terhadap dugaan tindak pidana ini, TNI tidak akan tinggal diam. Kami akan menempuh langkah-langkah hukum sebagaimana mestinya. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Tegas Sembiring dengan nada penuh penekanan. Namun, ada satu hal yang menambah warna dalam drama hukum ini. Komunikasi yang gagal terjalin. Brigjen Sembiring mengaku bahwa pihaknya sempat berusaha menghubungi Ferry Irwandi secara langsung. Sayangnya, upaya tersebut berakhir buntu. Telepon seluler Ferry disebut dalam kondisi tidak aktif, sehingga akses komunikasi terputus. Bahkan stafnya pun, menurut pengakuan Sembiring, tidak dapat dihubungi. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, mengingat pembahasan yang hendak dilakukan berkaitan dengan hal-hal penting, termasuk isu algoritma dan sistem yang berkaitan dengan ranah siber, yang notabene berada di bawah pengawasan Dansat Siber TNI. Di sisi lain, Ferry Irwandi tidak tinggal diam. Melalui akun Instagram pribadinya, @irwandiferry, ia mengunggah sebuah video berisi respons tegas terhadap isu yang menyeret namanya. Dalam pernyataan terbuka itu, Ferry justru mempertanyakan apa sebenarnya tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dengan nada penuh keberanian, ia menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum yang mungkin menantinya. Kalau tindakan ini dimaksudkan untuk membuat saya takut, khawatir, atau cemas, saya tegaskan, tidak. Saya tidak akan playing victim, tidak akan meratap, tidak akan merengek. Kalau memang harus diproses hukum, mari kita jalani bersama, karena ini negara hukum. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak.
gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Ujar Ferry dengan lantang dalam unggahan videonya. Pernyataan Ferry ini seolah menjadi konfrontasi terbuka terhadap langkah TNI. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak sulit dihubungi. Bahkan, ia menilai tuduhan tidak bisa dihubungi itu tidak masuk akal. Saya masih di Jakarta, tidak pernah berniat pergi ke Singapura, Tiongkok, atau negara lain. Semua wartawan bisa dengan mudah menghubungi saya, bahkan tanpa harus meminta nomor pribadi. Nomor saya sudah tersebar luas, jadi jika ada klaim saya sulit dihubungi, saya juga tidak mengerti, karena pesan atau komunikasi apapun tidak pernah sampai kepada saya, tegasnya. Sikap Ferry yang menolak tunduk pada narasi ketidakjelasan ini membuat situasi semakin panas. Pertarungan opini pun pecah di ruang publik. Di satu sisi, TNI dengan kewibawaan institusionalnya membawa temuan hasil patroli siber sebagai dasar langkah hukum. Di sisi lain, Ferry berdiri dengan sikap penuh perlawanan, menyatakan dirinya siap berhadapan dengan proses hukum tanpa gentar sedikit pun. Kasus ini bukan hanya sekadar perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan seorang CEO. Lebih dari itu, ini adalah soal kredibilitas hukum dan konsistensi negara dalam menjamin kepastian hukum bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali. TNI sebagai institusi pertahanan negara menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan dalam ranah militer, tetapi juga sigap menghadapi ancaman yang muncul di dunia maya. Sementara Ferry, dengan posisinya sebagai pemimpin perusahaan, mencoba menjaga citra diri dengan tampil di depan publik, menyuarakan keberatan, dan membela kehormatannya. Dalam iklim demokrasi dan supremasi hukum, benturan dua sikap ini wajar terjadi. Namun, perlu diingat, semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jangan sampai langkah hukum yang ditempuh berujung pada kriminalisasi atau kesalahpahaman. Begitu juga dengan pihak yang dituduhkan, sebaiknya tidak menutup diri dari komunikasi resmi agar segala proses dapat berjalan transparan dan objektif. Kesimpulan. Kasus dugaan tindak pidana yang menyeret nama Ferry Irwandi dan menarik perhatian 3 jenderal TNI ini menjadi sorotan besar publik. Pertemuan antara dunia militer dan dunia bisnis di meja hukum menunjukkan bahwa hukum adalah panglima tertinggi yang tidak mengenal batas status atau jabatan. TNI telah menegaskan posisinya. Mereka menghormati hukum dan akan menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Ferry memilih tampil di ruang publik, menyuarakan pembelaan diri, serta menantang tuduhan yang diarahkan kepadanya. Saran, pertama, kepada institusi TNI, transparansi dalam mengungkap bentuk dugaan tindak pidana yang ditemukan sangat penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi liar. Kedua, bagi Ferry Irwandi, keterbukaan komunikasi akan menjadi kunci agar tidak menimbulkan kesan menghindar. Ketiga, bagi publik, bijaklah dalam menyikapi kasus ini. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi sepihak, tetapi tunggulah hasil proses hukum yang objektif dan sah. Hanya dengan demikian, supremasi hukum dapat berdiri tegak, menjaga marwah negara hukum Indonesia. Itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, saya tidak lari kemana-mana, Pak. Aman.